Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala rahmat dan taufiknya di majelis ilmu di mana kita kembali membahas buku ensiklopedi doa, dzikir, dan amalan sehari semalam, dan kita telah menyelesaikan pembahasan tentang adab-adab Al-Quran. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas yaitu tentang wirid kita sehari-hari, amalan kita sehari-hari, yaitu tentang salat duha. Banyak hal yang perlu kita ketahui tentang salat duha agar dengan kita mempelajari tentang salat duha, wawasan kita menjadi luas, tidak sempit, kemudian merubah sikap kita, di mana kita tidak mudah mengingkari karena ketidaktahuan kita tentang salat duha, sesuatu yang baru kita lihat. Kemudian juga banyak hal-hal yang perlu kita perbaiki dan kita sempurnakan dari salat duha kita, sehingga pada akhirnya salat duha kita harapkan sesuai dengan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bahas tentang salat duha. Salat ini adalah salat sunnah. Salat sunnah yang dikerjakan pada waktu duha, sehingga salat ini disebut salat duha karena disebutkan kepada waktu pelaksanaannya, yaitu duha. Salat duha adalah salat yang akan menjadi bekal terbaik akhirat seorang muslim. Terlepas dari khilaf dan perbedaan pendapat para ulama tentang hukum salat duha, tetapi bisa kita simpulkan bahwa salat duha merupakan salah satu bekal akhirat terbaik. Oleh karenanya seorang muslim tidak layak melalaikan, meremehkan, dan suka meninggalkan salat duha. Karena yang sahih salat duha adalah salat sunnah yang sangat dianjurkan untuk dikerjakan dan dirutinkan. Duha disebut dengan duha, yaitu awalun nahar, yaitu pagi. Ya, sebagaimana disebutkan dalam kitab Tuhfatul Habib ala Syekh Khatib, yaitu duha maknanya adalah awalun nahar, yaitu pagi. Makanya akhir dari waktu duha adalah sampai zuhur, waktu zuhur tiba maka telah habis waktu duha. Tentang hukum salat duha, perlu kita ketahui para jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala. Para ulama tidak menemukan kesepakatan, ya, sehingga tidak ada ijma' tentang hukum salat duha. Karena dalam hukum salat duha para ulama berbeda pendapat. Sebagai wawasan, pengetahuan bagi kita semua, ya, bahwa ternyata ada khilaf di antara para ulama tentang hukum salat duha. Ada beberapa pendapat, yang saya ketahui ada 4 pendapat. Pendapat pertama, bahwa salat duha adalah salat yang tidak disyariatkan dalam Islam. Adalah salat yang tidak disyariatkan dalam Islam. Itu menganggap bahwa salat duha adalah salat bid'ah.
salat yang tidak ada tuntunannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara athar yang dijadikan dalil oleh para ulama yang menganggap bahwa salat duha bukanlah salat yang ada tuntunannya, artinya tidak disyaratkan dalam Islam. Athar Muwarriq bin Al-Ijli, dia bertanya kepada Ibnu Umar radhiyallahu an, apakah engkau pernah mengerjakan salat duha? Beliau Ibnu Umar menjawab, tidak pernah. Lalu apakah ayahmu pernah mengerjakannya? Beliau menjawab, tidak pernah. Dan saya kembali bertanya, apakah Abu Bakar pernah mengerjakannya? Ia menjawab juga tidak pernah. Lalu kembali saya bertanya kepada Ibnu Umar, bagaimana dengan Nabi SAW? Lalu Ibnu Umar menjawab, saya kira juga tidak pernah mengerjakan salat duha. Athar ini dijadikan sandaran oleh para ulama, oleh sebagian ulama, bahwa salat duha tidak disyaratkan dalam Islam. Pendapat yang kedua, ya, pendapat yang kedua adalah pendapat yang mengatakan bahwa salat duha bukanlah salat yang berdiri sendiri, artinya dia adalah salat pengganti. Salat pengganti dari salat tahajud. Jadi seorang muslim yang sudah merutinkan salat tahajud tidak perlu mengerjakan salat duha. Salat duha bisa dikerjakan ketika seorang muslim yang rutin mengerjakan tahajud lalu terluput dari salat tahajud. Maka ketika seseorang terluput dari salat tahajud, maka bisa diganti dengan salat duha. Jadi salat duha dikerjakan oleh seorang muslim ketika ia tidak mengerjakan salat tahajud. Artinya salat duha adalah salat pengganti salat tahajud. Dan pendapat ini adalah pendapat yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah dan Ibnu Qayyim, murid beliau. Karena beberapa dalil-dalil yang mereka paparkan disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah mengerjakan salat duha kecuali karena suatu sebab. Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan dalil yang mereka temukan tidak pernah mengerjakan salat duha tanpa sebab. Dan ini pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga mengatakan salat duha, dan ini adalah pendapat umumnya ulama Hambali dalam mazhab Hambali yang mengatakan bahwa salat duha sunnah tapi tidak dirutinkan. Jadi sunnah laisat 'alal mudawamah. Jadi dia sunnah tetapi tidak dikerjakan secara rutin. Kadang-kadang saja. Sesekali saja. Ya. Begitu para jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Mardawi dalam kitab Al-Insaf, beliau mengatakan was-sahih minal madhhab minal madhhabil hambali, kata Imam Mardawi rahimahullah, annahu la yustahabbul mudawamatu ala fi'liha bal tuf'alu ghibba. Yang sahih dari mazhab Hambali bahwasannya salat duha itu tidak disunnahkan dikerjakan secara rutin, secara terus-menerus. Bahkan yang dikatakan sunnah adalah ketika dikerjakan ya sesekali saja atau jarang-jarang. Pendapat yang ketiga tentang hukum salat duha, dan ini wallahu alam ya, pendapat yang dikuatkan oleh banyak para ulama, bahwa salat duha adalah sunnah muakkadah. Artinya salat tersebut adalah salat sunnah yang dianjurkan untuk dirutinkan, untuk dikerjakan secara rutin. Ya, dikerjakan secara rutin. Bahkan sebagian ulama dari mazhab Hanafi, Maliki,
Syafi'i, dan sebagian dari mazhab Hambali menyatakan kesepakatan mereka bahwa salat sunnah duha adalah sunnah muakkadah, yaitu salat sunnah yang patut untuk dirutinkan. Para ulama yang menyebutkan bahwa salat sunnah adalah salat sunnah muakkadah, ya, di antara ulama Hanafi disebutkan oleh Imam Zailai rahimahullah dalam kitab Tabyinul Haqa'iq, beliau menukil itu. Artinya beliau menyatakan bahwa sunnah duha adalah sunnah muakkadah. Demikian pula dari mazhab Maliki dalam kitab Mawahibul Jalil disebutkan bahwa sunnah duha adalah sunnah muakkadah. Demikian pula Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu' menukil, ya, pendapat bahkan mayoritas, bahkan Syafi'i, dalam mazhab Syafi'i sendiri kuat sekali, ya, pendapat mereka kuat sekali, dan mereka sangat yakin bahwa salat sunnah duha adalah sunnah muakkadah. Ya, bahkan yang lebih masyhur yang mengatakan bahwa salat sunnah duha adalah sunnah muakkadah, yang paling terkenal pendapat, ya, yang paling paling kuat menyampaikan pendapatnya, ya, bahwa sunnah duha adalah sunnah muakkadah, justru dari kalangan ulama Syafi'iyah sebagaimana disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu'. Dan juga sebagian kecil dari kalangan ulama Hambali, sebagian disebutkan oleh Imam Bahuti dalam kitabnya Syarhu Muntahal Iradat, ya, beliau juga menyampaikan, bahkan beberapa ulama Hambali al-muhaqqiqun minal Hanabilah seperti Imam Ajuri, Ibnu Uqail, Abdul Khattab, mereka menguatkan bahwa salat sunnah duha adalah sunnah muakkadah. Wallahu taala alam, ya. Dan inilah pendapat yang saya kuatkan juga, yang saya pilih dari apa yang disampaikan para ulama dalam buku saya Panduan Salat Sunnah, bahwa salat sunnah duha adalah sunnah muakkadah, yang artinya adalah salat sunnah yang patut untuk dikerjakan secara rutin. Wallahu taala a'lam. Dalilnya yang menguatkan pendapat yang keempat bahwa sunnah duha adalah salat sunnah muakkadah, di antara hadis yang paling kuat dalam yang menguatkan pendapat tersebut adalah hadis Abi Darda, sebagaimana diriwayatkan Imam Muslim, di mana adalah dikatakan oleh Abi Darda, "Awsani habibi bi thalathin lan ad'ahunna ma 'ishtu bi siyami 3 ayyamin min kulli syahr wa salati duha wa alla anama hatta utir." Kata Abi Darda radhiyallahu an, di mana dia berkata, "Kekasihku berwasiat kepadaku dengan 3 wasiat." Ya. Dan wasiat atau 3 wasiat tersebut tidak akan pernah saya tinggalkan selama saya masih hidup. Yang pertama, untuk senantiasa melaksanakan puasa ayyamul bid 3 hari setiap bulan. Untuk senantiasa mengerjakan salat duha, dan untuk selalu mengerjakan salat witir sebelum tidur. Di sini para jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, Abi Darda mengatakan, lan ad'ahunna ma 'ishtu, saya tidak akan pernah meninggalkannya. Dan ini maknanya beliau merutinkan salat duha. Lan ad'ahunna ma 'ishtu, saya tidak akan pernah meninggalkannya, ya. Dan ini lebih kuat maknanya merutinkan, walaupun bisa jadi mengerjakannya sekali-kali dikatakan tidak meninggalkannya sepanjang dia hidup. Tetapi makna lan ad'ahunna, penekanan yang luar biasa ini lebih kuat maknanya kepada merutinkan. Ya, makanya para ulama yang menguatkan bahwa salat duha adalah sunnah muakkadah lebih banyak menggunakan dalil hadis Abi Darda ini. Wallahu taala alam. Kemudian yang kedua, masalah yang kedua, hal salatul duha hiya salatul syuruq atau salatul isyraq? Apakah sama salat duha
sama dengan sholat syuruk? Dalam masalah ini para ulama juga berbeda pendapat. Ada sebagian ulama mengatakan sholat duha berbeda dengan sholat syuruk. Ya, berbeda dengan sholat syuruk. Sholat syuruk adalah sholat tersendiri yang memiliki keutamaan tersendiri, dan sholat duha juga sholat tersendiri yang memiliki keutamaan tersendiri. Ya, kalau memang mau digabung, sebagian ulama mengatakan tidak masalah dengan catatan ketika seorang memenuhi syarat-syarat salat syuruk, yaitu diam di masjid atau berdiam di tempat dia mengerjakan salat subuh sampai terbit matahari dengan sempurna, ya, maka ketika dia mengerjakan salat syuruk diniatkan juga ya mengerjakan salat duha. Tapi ketika seorang mengerjakan salat syuruk tanpa meniatkan salat duha, maka dianggap mengerjakan salat syuruk. Namun wallahu alam, ya, yang lebih mendekati dalil wallahu alam dalam masalah ini, sebagaimana dikuatkan oleh Imam Tibi, juga Ibnu Hajar Al-Haytami, Ramli, dan para al-mutaakhirun, para ulama, ya, para ulama-ulama terkini, ulama-ulama mutaakhir, ulama-ulama di akhir zaman, ya, yaitu diantaranya adalah Syekh bin Baz, Syekh Muhammad Shalih Utsaimin, menguatkan bahwa salat syuruk itu sama dengan salat duha. Namun dikatakan salat syuruk adalah salat di awal duha. Salat syuruk adalah salat di awal duha yang memiliki keutamaan tersendiri, tapi dia adalah salat duha. Dalilnya apa? Dalilnya ya ikhwatul iman yang menguatkan bahwa salat syuruk adalah salat duha adalah hadis Ibnu Abbas. Hadis Ibnu Abbas. Sebagaimana diriwayatkan athar ini oleh Ibnu Jarir dalam tafsirnya, dan juga disebutkan oleh Ibnu Hajar kitab Tahdhibut Tahdhib. Di sini disebutkan dari Abdullah bin Haris, Ibnu Haris dari bin Naufal berkata, keluar Ibnu Abbas sembari berkata, sungguh aku telah membaca ayat inna sakharnal jibala ma'ah yusabbihuna bil asyi wal isyraq. Sesungguhnya kami menundukkan gunung-gunung untuk bertasbih bersama dia, yaitu Daud, di waktu petang dan pagi, yaitu syuruk. Satu ayat yang terdapat dalam Al-Quran, akan tapi aku tidak mengetahui apakah itu salat duha, melainkan baru saat itu, padahal dahulu aku juga sering bertanya-tanya, yang manakah salat isyraq? Ya, yang manakah salat isyraq? Jadi Ibnu Abbas bertanya kepada Ummu Hani, apa yang dimaksud dengan salat isyraq? Maka Ibu Hani menjawab, salat isyraq yang dimaksud, salat syuruk yang dimaksud adalah 8 rakaat salat duha yang dikerjakan oleh Nabi SAW pada saat menaklukkan kota Mekah. Dan salat isyraq atau salat duha itu juga disebut dengan salat syuruk. Dan ini pernyataan yang sangat jelas dari Ummu Hani bahwa salat syuruk adalah salat duha. Ya, Allahu alam. Jadi seorang yang mengerjakan salat syuruk berarti dia mengerjakan salat duha. Hanya saja ketika ingin mendapatkan keutamaan khusus salat syuruk, yaitu mendapatkan pahala haji, umrah, ya, mendapatkan pahala haji dan umrah sempurna, syaratnya harus dipenuhi, yaitu dia harus mengerjakan salat setelah terbit matahari, yaitu setelah subuh. Dia duduk di tempat sholat, dia sholat subuh, dia tidak meninggalkan tempat tersebut kecuali karena hadas atau karena batal wudhunya, ya, sampai dia menyibukkan dirinya dengan zikir, dengan baca Quran, ya, dia duduk di tempat dia sholat subuh, setelah matahari terbit dengan sempurna, lalu dia mengerjakan sholat duha di awal waktu. Ya, maka di sini disebut dengan sholat syuruk karena dia akan mendapatkan sebagaimana yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan mendapatkan pahala haji dan umrah sempurna. Kemudian para jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, ya, kita bahas ke berikutnya,
eh, tentang waktu sholat duha itu lebih afdol dikerjakan kapan? Kapan waktu duha lebih afdol dikerjakan? Ya, waktu yang paling utama secara mutlak, dan ini adalah pendapat jumhur ulama, adalah di mana duha lebih afdal apabila lebih besar pahalanya, apabila dikerjakan mendekati zuhur. Jadi duha semakin mendekati zuhur, dikerjakan semakin dekat dari waktu zuhur, semakin lebih besar pahalanya, semakin besar pahalanya. Dalilnya adalah hadis Zaid bin Arqam sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya, kata Nabi alaihissalam, salatul awabin, yaitu salat duha, idza ramadatil fisal minad duha. Jadi salat orang-orang yang awab, orang-orang yang senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika anak-anak onta itu sudah mulai meninggalkan, ya, sudah tidak nyaman, dia sudah mulai menaungi dirinya dari panasnya matahari. Kita tahu bahwa onta adalah binatang yang sangat kuat menahan panas. Jadi betul-betul karena sudah betul-betul sudah sangat panas terik matahari, sehingga dia sudah mulai tidak nyaman, dia mencari tempat bernaung. Jadi anak-anak onta tersebut, dan ini dalil para jemaah sekalian yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, bahwa salat duha lebih baik dan lebih besar pahalanya apabila dikerjakan mendekati waktu salat zuhur. Kemudian para jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, jumlah rakaat terkecil salat duha. Para ulama berijma bahwa jumlah rakaat terkecil salat duha adalah 2 rakaat. Beberapa ulama yang menukil ijma, di antaranya adalah Al-Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu' dan juga Imam Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Bughni dan Imam Mardawi, mereka menukil ijma bahwa rakaat terkecil salat duha adalah 2 rakaat. Hanya saja mereka berbeda pendapat tentang jumlah maksimal rakaat duha. Berapa jumlah maksimal rakaat duha? Dalam hal ini ada 2 pendapat. Mayoritas ulama mengatakan bahwa jumlah mayoritas rakaat duha adalah 8 rakaat. Jadi mayoritas ulama mengatakan rakaat terbanyak salat duha adalah 8 rakaat berdasarkan hadis Ummu Hani yang kita sebutkan tadi. Jelas-jelas Ummu Hani mengatakan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam amal fathi shalla 8 raka'atin subhat ad-duha. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat menaklukkan kota Mekah, beliau mengerjakan 8 rakaat salat sunnah duha. Salat sunnah duha. Dan pendapat ulama yang lain, dan pendapat ini adalah pendapat Ibnu Jarir At-Tabari, Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, dan para ulama yang lain, justru mereka mengatakan la hadda li aktsari rakaatid duha, bahwa jumlah maksimal rakaat duha tidak terbatas, tidak 8, tidak 10, 12, sesuai dengan semangat dan kemampuan seorang muslim mengerjakannya. Artinya jumlah maksimal rakaat duha tidak terbatas. Seorang boleh mengerjakan salat duha sebanyak-banyaknya. Dalilnya hadis Aisyah radhiyallahu anha sebagaimana diriwayatkan Imam Muslim. Kata Aisyah, dan ini sangat jelas sekali, ya, hadis yang menguatkan bahwa jumlah rakaat duha tidak terbatas. Berapapun dia boleh mengerjakan. Bahkan 20 rakaat pun kalau dia sanggup dan memang itu keinginan dia sesuai dengan tidak terlalu dipaksakan, maka boleh, sah-sah saja. Apa kata Aisyah? Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli duha 4 wa yazidu ma syaa Allah. Lihat, wa yazidu ma syaa Allah. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengerjakan salat duha 4 rakaat, lalu beliau menambah rakaat, ya, menambah rakaat sampai jumlah yang tidak
ya tidak tertentu, sampai jumlah yang tidak tertentu, artinya banyak sekali jumlah rakaat di salat duha yang beliau kerjakan. Nah, pernyataan ya thumma ya wa yazidu masyaallah, beliau menambahkan jumlah rakaat ya sampai tidak terbatas jumlahnya. Dan ini dalil para jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala bahwa salat duha jumlah rakaatnya maksimal, jumlah rakaat maksimal duha tidak terbatas. Dan ini wallahu a'lam yang sahih ya dari dua pendapat ulama bahwa jumlah maksimal rakaat duha tidak terbatas. Bisa dia mengerjakan berapapun sesuai dengan kesanggupannya, kemampuannya, semangatnya, asal jangan terlalu dipaksakan. Karena yang penting adalah kenikmatan dan khusyuk dalam mengerjakan salat sunnah duha. Kemudian para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau kita bicara tentang cara mengerjakan salat duha. Berarti masalah berikutnya adalah bagaimana cara mengerjakan salat duha. Berdasarkan hadis Ibnu Umar, keumuman hadis Ibnu Umar radhiyallahu an, maka cara mengerjakan salat duha seperti cara mengerjakan salat tahajud. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang mengerjakan salat sunnah, semua salat sunnah dengan perkataan beliau yang jami' wa man, dengan perkataan beliau yang singkat namun padat, sebagai dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala, di mana hadis ini sampai sanadnya kepada Abdullah bin Umar. Rasulullah SAW bersabda, salatul laili wan nahari mathna mathna. Lihat kata Nabi alaihi salam apa? Salatul laili wan nahari mathna mathna. Rasulullah SAW bersabda, salat sunnah di malam hari dan di siang hari itu dikerjakan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Lihat, perhatikan sabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Salat sunnah yang dikerjakan di malam hari dan di siang hari dikerjakan bagaimana caranya? 2 rakaat, 2 rakaat. Dan Ibnu Umar menjelaskan ketika ditanya oleh seorang tabi'in, "Ma ma'na mathna mathna?" Apa yang dimaksud dengan mathna mathna? Ya, kata Ibnu Umar, yusallim min kulli rak'atin. Makna mathna mathna kata Ibnu Umar maknanya adalah yaitu melakukan salam setiap 2 rakaat. Melakukan salam setiap 2 rakaat. Dan inilah para jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, kaidah yang disampaikan oleh para ulama di antara Syekh bin Baz rahimahullah, seluruh salat sunnah termasuk salat tarawih, salat malam, tidak ada yang dikerjakan 4 rakaat langsung, 4 rakaat 1 salam, 6 rakaat 1 salam, tidak ada. Karena bertentangan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia ini. Seluruh salat sunnah yang jumlah rakaatnya lebih dari 2 rakaat dikerjakan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Ya, dan saya jelaskan di sini terutama pada saat penjelasan salat tahajud di buku ensiklopedi bagaimana Syekh bin Baz membantah tidak benarnya sebagian kaum muslimin dalam memahami hadis Aisyah ketika Aisyah mengatakan ini sholli arba'an arba'an, di mana Rasulullah SAW mengerjakan 4 rakaat. Maknanya kata Syekh bin Baz dan para ulama yang lain, maknanya bukan Nabi mengerjakan 4 rakaat 1 salam, mengerjakan salat tarawih, tetapi Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam melakukan istirahat setiap 4 rakaat. Tapi dalam pelaksanaannya, bagaimana cara mengerjakan salat duha, salat malam, salat tarawih, yaitu mengacu kepada hadis Ibnu Umar, salat 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Berapapun jumlah yang kita inginkan, tapi cara mengerjakannya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Beginilah cara mengerjakan salat sunnah yang sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masalah terakhir, saya ingin sampaikan kaidah. Kaidahnya adalah bahwa zikir dianjurkan berzikir hanya setelah sholat fardu. Karena apa? Karena Allah Jalla wa'ala mensyariatkan Islam yang syarat dengan kemudahan. Allah tidak ingin memberi beban yang berat kepada umatnya, kepada hambanya.
Sehingga Allah Subhanahu wa taala hanya memerintahkan kita berzikir seusai salat fardu. Oleh karenanya kata ulama, tidak ada zikir tertentu setelah salat sunnah, tidak ada. Dan kita tidak menemukan zikir bacaan-bacaan tertentu setelah salat sunnah sebagaimana yang dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan saya kutip perkataan Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau meletakkan kaidah, kata beliau, tidak ada kalau kita telusuri salat sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak didapati setelah salat sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam ada bacaan tertentu, ada zikir tertentu, karena memang zikir itu hanya dilakukan setelah salat fardu. Dikecualikan 2 salat sunnah. Ada bacaan tertentu, ada zikir tertentu setelah salat sunnah witir dengan membaca Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus dengan mengangkat suara di bacaan yang ketiga, dan seusai salat duha dengan membaca Allahumma ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Dan inilah bacaan, ada beberapa versi tetapi yang saya kutip di sini salah satu bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah satu zikir Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah salat duha yaitu Allahumma ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Demikian para pemirsa dan para pendengar TV dan radio Roja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kajian kita tentang salat duha semoga bisa dipahami dengan baik dan bisa menambah pengetahuan kita tentang salat duha sehingga kita bisa mengerjakan salat duha mendekati tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa sallallahu wasallam wa barak an nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Nah Ustaz, jazakallah khairan Ustaz, barakallahu fiik atas materi yang telah sampaikan Ustaz di kesempatan sore hari ini. Dan berikutnya ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum, kami buka sesi interaktif soal jawab, dan bagi Anda yang ingin bertanya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana? Dari hamba Allah di Wonogiri Ustaz. Ya, silakan Pak. Tadi itu kan diterangkan sama Ustaz bahwa sholat duha yang terbaik adalah mendekati sholat duhur. Bagaimana Pak? Mohon maaf, diulang kembali. Kemudian pertanyaan saya itu mau kerjanya itu 7:30. Seandainya saya sholat duhanya di awal itu bagaimana Ustaz? Oh, sebelum 7:30 Pak ya? Keutamaan Ustaz. Syukran Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada Ustaz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustaz. Tentang pengerjaan salat duha. Ya, tadi kan sudah disampaikan. Waktu terbaik salat duha adalah mendekati zuhur. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatul awabin hina tarmadul fisal atau hina ramadatil fisal. Jadi salat awabin itu maknanya salat duha adalah ketika anak-anak unta itu sudah tidak nyaman dengan panasnya matahari. Jadi mereka sudah mulai berjalan berpindah untuk mencari naungan. Nah, dan itu artinya sudah mendekati salat, sudah mendekati zuhur, artinya matahari sudah mulai bergerak sampai kepada di atas kepala kita. Nah, tentang seorang yang sibuk bekerja atau melakukan aktivitas sehingga dia khawatir tidak bisa mengerjakannya mendekati zuhur misalnya, dia hanya bisa mengerjakan di awal waktu misalnya, maka itu juga baik. Yang baik adalah tidak meninggalkan salat duha. Yang terbaik adalah merutinkan salat duha. Jadi kalau di waktu atau di hari biasa, silakan dikerjakan di awal waktu duha. Setelah matahari terbit, kata Syekh Utsaimin adalah lebih amannya 1/4 jam setelah matahari terbit dengan sempurna, maka itulah waktu duha. 1/4 jam setelah matahari terbit dengan sempurna, maka silakan mengerjakan sholat duha, yaitu sholat syuruk di awal waktu. Jadi kalau memang itu yang bisa dilakukan, tapi kalau memang dia tidak memenuhi syarat syuruk, berarti hanya sholat duha di awal waktu. Dan ketika di hari libur, ketika tidak ada aktivitas, ya, tidak ada kerjaan, artinya libur, ya, ada waktu luang, maka lebih baik kerjakan duha di akhir waktu, yaitu mendekati zuhur. Begitu cara menjamaknya. Tapi yang penting, kalaupun tidak melakukannya di akhir waktu, karena mungkin di hari biasa, di weekday, weekend, hari akhir pekan juga sama penuh, maka
kita mengacu kepada tuntunan Nabi alaihissalam, sebaiknya dirutinkan. Mau dikerjakan di awal, di akhir, tidak apa-apa. Yang penting seorang muslim upayakan tidak meninggalkan salat duha di setiap harinya. Allahu a'lam. Nah, Ustaz, jazakallah khairan Ustaz, barakallahu fikum atas jawaban yang telah antum sampaikan Ustaz, dan demikianlah jawaban beliau. Untuk berikutnya kami angkat kembali pertanyaan melalui telepon. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan berada di mana? Dari hamba Allah di Bekasi, Pak Ustadz. Ya, silakan Ibu. Ya, kita mau menanya zikir kalau setelah sholat tahajud apa ya, Pak Ustadz? Baik, itu saja Ibu pertanyaannya. Kemudian kalau kita orang ini mau kayak sholat suruh itu kan katanya setelah matahari terbit dengan sempurna. Kadang-kadang kan matahari itu kita lihat pagi-pagi itu kadang-kadang susah kita lihat kalau nggak cuaca ya. Nah, itu gimana ya caranya kita mau menginikan kalau dengan waktu jam berapa ya kira-kiranya gitu. Baik, terima kasih buat pertanyaannya. Cukup? Ya cukup, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada Ustadz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustadz. Iya, tentang tadi kan sudah saya sampaikan Ibu. Para ulama menyampaikan kaidah. Allah Subhanahu wa taala tidak ingin membebani hambanya. Allah selalu memberikan kemudahan. Di antara bentuk kemudahan yang Allah berikan kepada hambanya adalah di mana Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak mensyariatkan bacaan dan zikir tertentu seusai salat sunnah. Seusai salat sunnah. Termasuk salat tahajud. Ya. Termasuk salat tahajud. Tidak ada zikir tertentu, tidak ada bacaan tertentu seusai salat tahajud. Ya, seusai salat tahajud. Yang ada dibaca pada saat salat. Pada saat salat, di saat sujud, ya, di saat sujud perbanyak doa. Di saat sujud di salat tahajud perbanyak doa. Ada nggak zikir setelah sholat tahajud? Tidak ada. Zikir itu bacaan tertentu seperti yang saya sampaikan tadi hanya ada seusai sholat witir dan setelah sholat duha. Lalu apa yang saya lakukan setelah sholat tahajud? Para ulama mengatakan ada namanya doa mutlak. Apalagi dikerjakan sholat tahajud dan berakhir di sepertiga malam terakhir, maka itu waktu mustajab terbaik. Apa yang dilakukan setelah sholat tahajud dan itu waktunya waktu sahur misalnya, masih belum masuk waktu subuh tapi masih waktu sahur. Bagaimana kita amalan apa yang kita amalkan? Perbanyak doa mutlak. Doa-doa mutlak. Di buku ini, di buku ensiklopedia saya sebutkan doa-doa terbaik dari Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW yang dibaca seusai sholat tahajud, yaitu doa mutlak. Jadi boleh dibaca. Jadi itu doa tersebut boleh dibaca bebas. Jadi boleh kita doa bebas. Makna doa mutlak artinya apa? Doa yang dibaca tidak dikhususkan. Jadi karena dia adalah waktu mustajab. Bukan karena doa itu adalah doa yang dikhususkan setelah tahajud, tidak. Tapi karena bertepatan dengan sepertiga malam terakhir yang merupakan waktu mustajab terbaik secara mutlak untuk doa. Jadi setelah tahajud kalau memang kita mengerjakannya di akhir malam, maka tidak ada zikir, tetapi yang ada silahkan berdoa secara mutlak. Lebih baik dikutip dari ayat Al-Quran, ya, atau dari doa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, atau doa bebas. Silahkan, ya, bisa dilakukan. Jadi seperti itu. Jadi tidak ada zikir khusus, bacaan khusus setelah salat tahajud. Yang kedua, kira-kira kapan ya salat duha itu? Tentu kita tidak bisa menentukan waktu karena waktu subuh itu berubah-ubah. Ya, berubah-ubah. Karena jelas sekali misalnya Nabi SAW berdakwah hadis Jibril. Rasulullah SAW diajarkan oleh Jibril dalam menentukan waktu. Jibril mengatakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ya subuh itu adalah ketika munculnya fajar shadiq. Dan berakhir waktu subuh setelah matahari terbit dengan sempurna. Ketika kita tidak ya atau mengalami kesulitan untuk mengetahui secara persis waktu duha, karena kita tidak bisa mengetahui jam. Jam itu berdasarkan hisab, kira-kira saja, kira-kira. Nah tentu ibu bisa lebih amannya, misal lebih aman, supaya lebih aman, karena misalnya, tergantung misalnya, kalau subuhnya lebih cepat, misalnya jam 4:04, ya berarti kemungkinan itu jam 6 itu sudah
jam 6 itu sudah duha atau waktu syuruk atau jam 6 lebih ya. Jam 6 lebih sekian misalnya. Tapi lebih aman lagi Ibu ya dan para pemirsa yang lain, lebih aman lagi kalau kita baru mengerjakan sholatnya itu 6:30. Ya, 6:30. Apalagi misalnya waktu subuhnya mundur, agak telat misalnya jam 5 kurang sekian. Maka lebih baik, lebih aman baru mengerjakan sholat duha di awal waktunya adalah 6:30. Ya, itu lebih aman, insya Allah bisa. Karena tadi saya katakan tadi, Syekh Utsaimin mengatakan sholat duha itu persisnya 1/4 jam setelah matahari terbit dengan sempurna. Nah masalahnya kan kita tidak bisa melihat langsung matahari terbit dengan sempurnanya, mungkin karena faktor cuaca, karena faktor di mana terhalang oleh gunung, terhalang oleh awan dan lain sebagainya. Kita tidak usah terlalu memaksakan diri melihat matahari ya, karena memang tidak jelas, tidak begitu bisa melihat mata dengan jelas, maka lebih aman kerjakan sholat duha 6:30 atau jam 7. Itu lebih aman. Wallahu taala alam. Naam. Nah Ustaz, jazakallah khairan Ustaz, barakallahu fik atas jawabannya telah antum sampaikan Ustaz. Dan untuk pertanyaan berikutnya kita angkat pertanyaan melalui pesan singkat Ustaz yang sudah masuk dari penanya kita Ustaz. Beliau bertanya Ustaz, apakah doa yang bunyinya Allahumma inna duha'a wa duha'uka dan seterusnya, apakah itu sesuai dengan contoh Rasulullah SAW Ustaz? Silakan Ustaz. Nah, itu yang saya cari, yang saya telusuri. Ternyata saya tidak menemukan. Wallahu a'lam bahwa doa tersebut adalah doa Rasulullah SAW. Inna duha'uka dan seterusnya. Yang dibaca Nabi SAW seusai sholat duha bukan itu. Ya, jadi itu bukan doa dari Rasulullah SAW, tetapi Allahumma ighfir wa tub 'alayya innaka antat tawwabur rahim. Jadi yang pasti saja. Contoh kasus seperti doa setelah berbuka puasa. Ya. Yang jelas Nabi baca adalah dhahabat dhama wa ibtallatil 'uruq wa thabatal ujur insyaallah. Adapun Allahumma laka sumtu wa bika amantu ala rizqi aftar. Ini adalah bacaan setelah orang berbuka puasa yang dikhilafkan para ulama hadis. Yang sebagian besar mengatakan bahwa ini adalah bacaan yang dhaif. Maka sama dengan bacaan setelah sholat duha, inna duha akan seterusnya saya tidak hafal. Yang pasti baca saja doa yang jelas sah dari Nabi SAW, itu Allahumma ighfirli wa tub 'alayya innaka antat tawwabur rahim. Itu yang dihafal, mudah kok dihafalnya, gampang sekali. Allahumma ighfirli wa tub 'alayya innaka antat tawwabur rahim. Itu yang dibaca oleh Nabi SAW seusai salat duha. Allahu a'lam. Nah Ustaz, jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya telah antum berikan Ustaz, barakallahu fik. Pertanyaan berikutnya kembali melalui pesan singkat Ustaz, apakah apakah di dalam salat duha setelah membaca surat Al-Fatihah ada surat khusus Ustaz dibacakan di dalam melaksanakan salat duha ini Ustaz? Silakan Ustaz. Kitab-kitab fikih mereka ketika membahas tentang salat duha, mereka tidak pernah menyinggung, tidak pernah membahas surat-surat tertentu. Karena kalau memang ada surat-surat khusus yang dibaca oleh Nabi SAW pada salat duha, tentu akan dijelaskan, disampaikan para ulama. Karena mereka tidak mungkin menyembunyikan ilmu. Ya, karena pada saat mereka menjelaskan salat duha, ya, seluruh ulama madhab, apakah mungkin tidak ada satupun dari satu madhab, tidak ada seorang pun dari ulama madhab, dari Hanafi sampai Hambali yang menyebutkan ada surat tertentu yang dibaca ya pada salat duha. Ternyata mereka mata arad li tilkal mas'alah, mereka tidak pernah nyinggung, tidak pernah menyebutkan. Berarti bisa dipahami dari apa yang mereka paparkan dari masalah salat duha di kitab-kitab mereka. Berarti ya, karena contoh misalnya Syekh Albani rahimahullahu taala dalam sifat salat Nabi, beliau menyebutkan surat-surat tertentu yang dibaca oleh Nabi SAW di waktu salat subuh, surat-surat tertentu yang dibaca Nabi SAW di salat zuhur, surat tertentu yang dibaca Nabi SAW di salat asar, surat tertentu yang dibaca Nabi SAW di salat maghrib, surat-surat tertentu yang dibaca Nabi SAW di salat isya. Jelas sekali, ada penjelasannya, ada riwayat yang sahih dari Nabi SAW bahwa beliau membaca surat-surat tertentu di salat-salat fardu tertentu. Tetapi ketika para ulama menyebut dan membahas salat duha, tidak ada seorang pun dari mereka menyebutkan ada surat tertentu dibaca Nabi SAW di waktu duha. Apakah Nabi bertanya, apakah Nabi SAW ketika salat duha membaca waktu duha?
Wallahu a'lam, tidak ada riwayat. Karena taksis atau membaca surat tertentu, qira'atu suratin muayyana fi salatin muayyana, membaca surat tertentu di salat, membaca surat tertentu pada salat tertentu, taksis itu harus dengan dalil. Tidak bisa tanpa dalil. Tidak bisa dengan perasaan, tidak bisa dengan pendapat. Mengkhususkan surat tertentu pada salat tertentu harus dengan dalil. Berarti ketika tidak ditemukan dalil, kembali kepada hukum asal. Jadi faqra'u ma tayassar minal Qur'an, maka baca surat apapun yang mungkin mudah yang dihafal oleh kita. Jadi tidak ada surat tertentu di salat duha. Wallahu a'lam. Nah, Ustaz, jazakallah khairan Ustaz, barakallahu fik. Dan untuk pertanyaan berikutnya kita angkat pertanyaan melalui telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan berada di mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan berada di mana? Hamba Allah dari Jambi. Baik Ibu, silakan Ibu pertanyaannya. Ibu langsung menyimak saja Ibu pertanyaannya lewat telepon Ibu. Silakan Ibu. Ya, ini saya mengerjakan sholat 4 rakaat sebelum zuhur. Apa itu? Itu salat qobliyah Ibu maksudnya? Sesudah zuhur 4 rakaat. Adakah tuntunannya? Baik. Itulah. Assalamualaikum. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami silakan kepada Ustaz untuk menjawab. Silakan Ustaz. Ini sebetulnya pertanyaan yang tidak terkait dengan apa yang kita bahas pada sore hari ini, tapi tidak apa-apa kita jawab. Salat zuhur memiliki ba'diyah, yaitu 4 rakaat. Namun berdasarkan dalil, 4 rakaat masing-masing dari 2 rakaat pertama, 2 rakaat kedua memiliki kedudukan yang berbeda. 2 rakaat pertama kedudukannya adalah sunnah muakkadah. Ya, sunnah muakkadah. Berdasarkan hadis Abu Hurairah, hadis Hafsah, dan hadis-hadis para sahabat yang lain. 2 rakaat berikutnya, ya, dia bukan termasuk sunnah muakkadah, artinya yang patut dirutinkan. Jadi dikerjakan kadang-kadang saja. Karena sifatnya hanya sunnah saja, bukan sunnah muakkadah. Ini berdasarkan hadis Aisyah. Kata Aisyah, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mengerjakan 4 rakaat setelah salat zuhur, maka Allah akan haramkan baginya neraka. Tapi para ulama tidak menemukan penguat bahwa salat duha atau salat 4 rakaat yang kedua, salat 2 rakaat yang kedua dari salat ba'diyah zuhur berstatus sunnah muakkadah, tidak ada dalil kecuali hadis Aisyah. Sementara 2 rakaat setelah zuhur sangat banyak sekali dalil-dalilnya. Ya, bahkan Nabi SAW tidak pernah meninggalkannya dalam hadis Aisyah bahkan. Ya, hadis Aisyah di mana Rasulullah SAW mengerjakan 2 rakaat setelah asar. Lalu ditanya oleh Aisyah, salat apa yang kau kerjakan itu? Salat apa yang kau kerjakan itu? Lalu Rasulullah SAW menjawab, salat 2 rakaat yang saya kerjakan pada asar itu adalah salat ba'diyah zuhur yang tidak sempat saya kerjakan karena saya sibuk menjamu tamu. Jadi karena kesibukan beliau menjamu tamu, sehingga beliau tidak sempat mengerjakan ba'diyah zuhur 2 rakaat sunnah muakkadah. Sehingga Nabi alaihissalam baru mengerjakannya secara qadha ba'da asar. Dan ini dalil bolehnya seorang mengqadha, bukan hanya salat fardu, salat sunnah muakkadah dikerjakan di bukan waktunya. Misalnya mengerjakan qabliyah zuhur karena tidak sempat atau karena sibuk sehingga tidak sempat mengerjakan qabliyah zuhur, lalu baru mengerjakannya ba'da zuhur, itu boleh selama tidak dirutinkan. Karena para ulama di antara Syekhul Islam Taimiyah membenarkan mengqadha salat sunnah muakkadah. Jadi ketika ibu mengajarkan kepada anak-anak ya tentang salat 4 rakaat ba'diyah zuhur, itu benar. Ya, ada dalilnya, ada tuntunannya, tetapi sampaikan dengan jelas kepada mereka 2 rakaat pertama yang dirutinkan, 2 rakaat yang berikutnya jangan dirutinkan karena kedudukannya beda. Yang pertama sunnah muakkadah, yang kedua hanya bersifat sunnah. Jadi kadang-kadang dikerjakan, kadang-kadang tidak dikerjakan. Wallahu a'lam. Nah Ustaz,
Jazakallah khairan Ustaz, barakallahu fiik atas jawaban yang telah antum sampaikan. Dan ikhwatal Islam azani Allahu ayyakum. Kita akan angkat pertanyaan terakhir di kesempatan sore hari ini, dan pertanyaan melalui pesan singkat Ustaz. Ustaz, mohon dijelaskan berapakah jumlah rakaat maksimal untuk melaksanakan sholat duha dan berapakah jumlah minimal paling sedikit untuk mengerjakan sholat duha Ustaz? Silakan Ustaz. Sepakat bahwa sholat duha minimalnya adalah 2 rakaat. Ya, minimal 2 rakaat. Sholat duha minimal 2 rakaat ya, karena ada beberapa misalnya dalil tentang keutamaan sholat duha 2 rakaat. Ya, jelas sekali di antaranya adalah hadis rakaat duha disebutkan dalam hadis Abu Hurairah, ya, disebutkan di situ 2 rakaat, di mana Nabi alaihissalam berpesan, berwasiat kepadaku untuk tidak meninggalkan 2 rakaat salat duha, 2 rakaat salat duha. Hadis Abu Hurairah dijadikan dalil dan sandaran para ulama bahwa salat duha jumlah minimal rakaatnya adalah 2 rakaat. Adapun jumlah maksimal salat duha, sebagaimana yang juga saya telah sampaikan, para ulama berbeda pendapat. Sebagian besar ulama menganggap maksimal salat duha itu jumlahnya 8 rakaat, dan itu pendapat mayoritas ulama. Ya, tetapi pembatasan itu sendiri dalilnya tidak jelas. Tidak jelas ya, karena ketika Nabi menyebutkan atau disebutkan mengerjakan 8 rakaat, berarti Nabi pernah mengerjakan 8 rakaat gitu loh. Tetapi hadis Aisyah sangat jelas dan sangat kuat sekali, karena dia mengatakan wa yazidu masyaallah, di mana Nabi menambah jumlah rakaat sampai bilangan yang tidak terbatas. Berarti ini dalil menunjukkan bahwa jumlah maksimal rakaat duha tidak terbatas. Berapapun jumlah rakaat duha yang mau kita kerjakan, bahkan sampai misalnya 20 rakaat, 30 rakaat, wallahu alam, tidak masalah. Yang penting dinikmati, jangan terpaksa, jangan terlalu dipaksakan. Kalau kita mampu dan senantiasa menikmati salat duha dalam jumlah yang sangat besar, jumlah rakaatnya sangat banyak, misalnya 20 rakaat kita menikmatinya, maka itu pun tidak masalah. Yang penting dijaga kenikmatan dan kekhusyuannya. Dan pendapat yang menguatkan atau yang menguatkan bahwa salat duha tidak terbatas jumlah maksimalnya, di antaranya adalah Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin. Mereka sangat jelas dalam fatwa-fatwa mereka dan dalam kitab-kitab mereka bahwa salat duha tidak terbatas jumlah maksimalnya. Wallahu taala alam. Demikian jawaban dari saya. Nah, Ustaz. Jazakallah khairan Ustaz, barakallahu fiik atas jawaban yang telah antum berikan Ustaz, dan pertanyaan melalui pesan singkat yang telah antum jawab Ustaz merupakan pertanyaan terakhir di kesempatan sore hari ini. Sebelum kita akhiri perjumpaan kita di sore hari ini, kami minta kepada Ustaz menyampaikan ihtitam. Silakan Ustaz. ya, ikhtitam dari pembahasan kita atau dari kajian sore hari ini adalah bahwa sebaiknya seorang muslim fokus kepada ilmu dan amal. Karena Allah tabaraka wa ta'ala hanya memuliakan di dunia ini orang-orang yang berilmu dan beramal. Ilmu apa yang dimaksud? Ilmu agama. Ilmu agama yang seperti apa? Ilmu agama yang berdasarkan Al-Quran dan hadis sesuai dengan pemahaman sahabat. Itu yang harus kita fokuskan para jemaah. Termasuk salat duha. Mana yang lebih kuat ya dari pendapat ulama. Jadi jangan cari yang paling mudah. Carilah pendapat dalam masalah fikih, dalam masalah ibadah yang lebih mendekati dalil, bukan cari yang lebih mudah. Karena kita tidak mencari yang mudah. Karena kalau dimudah-mudahkan itu tidak boleh. Kalau kemudahan itu lahir dari dalil, maka itu suatu kenikmat di atas kenikmatan. Kemudian para jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala, setelah kita belajar, beramal. Jangan hanya tahu, sekedar tahu. Ya, kita belajar untuk beramal. Kita belajar untuk beramal. Makanya orang menuntut ilmu itu bukan untuk jadi ulama. Tidak benar. Seorang para jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala menuntut ilmu, belajar di pesantren, belajar sama masyayikh para ulama untuk menjadi ulama. Tidak benar. Tidak semua orang harus jadi ulama, karena mungkin Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebagian saja jadi ulama, karena ilmu itu adalah anugerah dari Allah tabaraka wa taala. Kalau seandainya ilmu itu akan secara otomatis membuat seorang menjadi ulama, tentu orang-orang yang belajar menuntut ilmu agama dari para ulama akan menjadi ulama.
Tapi kenyataannya tidak semua jadi ulama para jemaah. Ilmu yang kita tuntut, ilmu yang kita pelajari pada ilmu agama adalah agar kita bisa beribadah dengan benar, bisa berakidah dengan sahih, bisa berakidah dengan sahih, bisa beribadah dengan benar, bisa berakhlak dengan baik. Itulah tujuan kita menuntut ilmu agama. Bisa berakidah dengan sahih, bisa beribadah dengan benar sesuai dengan syariat Rasulullah SAW, dan bisa berakhlak dengan benar. Kalau ini sudah kita wujudkan dalam kehidupan kita, maka berarti kita adalah seorang penuntut ilmu. Jadi kita harus belajar menuntut ilmu agama agar apa? Akidah kita benar, ibadah kita benar, dan akhlak kita pun mulia. Itu wallahu alam. Demikian penutup dari kajian kita pada sore hari ini. Wallahu taala alam wa sallallahu wasallam wa baraka ali Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.